ini yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Ibu Elianawati, disilahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Katuh. terhormat, Ketua PUIPRA, PUIPT PRA Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Isti Hidayah, MPD yang hari ini belum berkesempatan bergabung, kita akan mendapatkan tugas dari UNES. Yang kami hormati kedua narasumber, Profesor Dr. Ani Rusilawati, MPD, dan Bapak Muhammad Taufik SPD, MPD, serta Pak Indra, terima kasih. Pertama dan yang mari utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini, kita semua dimudahkan urusan untuk bisa menghadiri webinar nasional PUIPT PRA UNES dengan tema Pendidikan Matematika dan Sains Ramah Anak, menumbuhkan kreativitas melalui strategi pembelajaran berbasis media manipulatif. Kegiatan ini kami rancang sebagai ruang kolaborasi dan berbagi praktik baik bagi para pendidik, peneliti, dan pemerhati pendidikan. Kami berharap materi disampaikan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menginspirasi strategi nyata dalam mewujudkan pembelajaran yang ramah anak, kreatif, dan bermakna, khususnya melalui penggunaan media manipulatif dalam pendidikan matematika dan sains. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, panitia, narasumber, dan peserta yang telah bersedia hadir dan berkontribusi, dan sehingga alhamdulillah dapat terselenggara dengan baik. Semoga webinar ini membawa manfaat dan menjadi langkah kecil kita menuju pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Demikian, terima kasih, selamat berwebinar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Elianawati yang sudah menyambut kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga tentunya sudah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan pagi hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar dan menyajikan yang menarik untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf, Pak Indra termute. Mohon maaf, Pak Indra Termute. termute. Oke, baik. Ya, ini sebenarnya sebagai sebuah ini ya, supaya menebak gitu, kira-kira saya ngomong apa gitu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan yang baru saja join di kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Eli dan juga tim yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini yang begitu sangat luar biasa. Sambil menunggu peserta yang lain bergabung pada kegiatan join webinar nasional pada pagi hari ini, ada dua narasumber yang hari ini akan berbagi informasi kepada kita semuanya. Sebelumnya saya akan membacakan CV secara singkat dua narasumber kita. Mungkin saya akan membacakan satu persatu terlebih dahulu ya. Namun saya juga akan menyapa terlebih dahulu karena tadi belum ada suaranya nih. Selamat pagi, Prof. Ani. Jadi selamat pagi Mas Indra. Udah. Ini loh saya eh, bermasalah di videonya ini kok Oh. nggak kelihatan muka saya jadi nggak Nah, apa-apa ya. tidak apa-apa, yang penting suaranya terdengar. Insya Allah kami sudah Iya. bisa membayangkan bagaimana wajah penuh semangatnya Prof. Ani pagi hari Eh, ini ya. Ekspresinya gitu ya. Baik, ada Prof. Ani yang pagi hari ini akan berbagi informasi dengan kita. Izinnya saya membacakan CV secara singkat saja Bapak Ibu, karena kalau misalnya saya membacakan secara lengkap, insya Allah mungkin sampai siang nanti kita belum selesai ya. Ada Profesor Dr. Ani Rusilawati MPD, beliau ada Profesor Bidang Evaluasi Pembelajaran di Universitas Negeri Semarang, dan beliau base-nya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ada banyak sekali pengalaman penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang sudah beliau lakukan. Nah, salah satunya mungkin kami bacakan yang terbaru di tahun 2025. Beliau telah melaksanakan penelitian kerjasama luar negeri dengan Monash Australia, kemudian juga kerjasama dalam negeri dengan Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan juga tentunya beliau aktif dalam kegiatan penelitian di PUIPT Pendidikan Ramah Anak Universitas Negeri Semarang. Dan tentunya pengabdian masyarakat yang sudah beliau lakukan salah satunya adalah Deep Learning dan Inovasi Pembelajaran di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Kemudian juga ada revitalisasi alat laboratorium di GMP Fisika Kendal dan pembelajaran inovatif di MAN 1 Kudus yang merupakan dana DIPA UNES. Kemudian tentunya banyak sekali penulisan karya ilmiah yang sudah beliau tuliskan di selama ini gitu ya, tapi kami tampilkan yang di sepanjang tahun 2025 sebagian kecil, tentunya ada 5 judul artikel yang telah ditulis di jurnal internasional bereputasi Scopus, mulai dari Q2, Q3, dan juga Q4, serta banyak sekali artikel yang sudah dituliskan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, 2, dan juga 3. Mari kita berikan tepuk tangan secara virtual narasumber kita yang pertama, yaitu Profesor Dr. Ani Rusilowati, MPD. Boleh Bapak Ibu diberikan tepuk tangan secara virtualnya. Luar biasa. Kemudian narasumber kita yang kedua, saya mungkin langsung saja untuk membacakan CV-nya. Boleh ditampilkan. Nah, yang kedua ada Bapak Muhammad Taufik SPD, MPD. Beliau adalah salah satu dosen di Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Dan pengalaman penelitiannya juga sangat luar biasa. Di tahun 2025, beliau telah melaksanakan penelitian yaitu pengembangan flipbook Science interaktif berbasis multi representasi dengan integrasi chatbook AI untuk meningkatkan keterampilan inquiry ilmiah. Dan juga penulisan karya ilmiah di tahun 2025, beliau telah menulis tentang depth vibration simulation based on coding block using Scratch programming. Dan tentunya banyak sekali perjalanan karir dari beliau, salah satunya di tahun 2025 terbaru telah menerima Satya Lencana Karya Satya Presiden RI dengan masa pengabdian selama 10 tahun dan juga Best Kolaborator pada East Asian Association for Science Education Winter School di mana ini nggak kelihatan tulisannya ya. Mungkin agak ke bawah nanti ya. Yang jelas beliau menjadi best kolaborator Di Thailand, Pak. Di di Thailand, Pak. Thailand. Oke, di Thailand. Baik. Berikan tepuk tangan secara virtual yang meriah untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Taufik, SPD, MPD. Baik. Luar biasa sekali Bapak Ibu, dua narasumber kita hari ini yang akan berbagi informasi dan juga insight untuk kita berdua. Kami persilahkan nanti kepada dua narasumber untuk bisa secara langsung gitu ya, secara berurutan nanti bisa memaparkan materi yang akan disampaikan pada kegiatan hari ini dengan waktu masing-masing narasumber. Kami berikan waktu 30 menit untuk bisa memaparkan materinya pada pagi hari. Nanti kita akan susul dengan kegiatan diskusi. Baik. Bapak Ibu sudah siap ya untuk menerima materi hari ini. Saya rasa sudah sangat siap sekali pagi hari ini karena sudah menampilkan wajah-wajah yang begitu semangat ya. Kami persilakan untuk pemateri yang pertama 30 menit kami berikan waktu kepada Prof. Ani. Kepada Prof. Ani disilahkan. Baik, terima kasih Mas Indra. Bapak Ibu mohon maaf saya off cam aja ya. Ini Gitu. apa di otak ada tetap nggak mau Kelihatan kok, muncul Prof. wajah. Nah, itu Muncul, Prof. kelihatan, Prof. Hah? Muncul, Prof. Kelihatan, Muncul. sudah. Sudah terlihat. Sudah. Kelihatan. Sudah, Prof. Oh, ya. Ah, itu Baik, tadi. iya. Sudah kelihatan. Di tempatku Prof. nggak kelihatan Ampun. loh aku nih. Ampun. Di sini kelihatan Baik, Prof. baik, Aman, iya. Prof. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Eli yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing pengalaman, pengetahuan terkait dengan pengembangan media yang pastinya harapannya bisa mewujudkan atau meningkatkan kreativitas dari anak didik kita. Izin share screen karena waktunya terbatas. Nanti kalau lantur diingatkan ya Mas Indra. Siap, Prof. Iya.
Agak bermasalah ini tempat saya ini. Baik, mungkin Mohon bisa maaf. dibantu untuk share screen-nya. Mungkin materinya bisa dikirim, Prof. Ini sudah bisa. Ini Oh, sudah. sudah bisa, Ya. J. Sudah. Sudah loading. Baik, sudah bisa Sampun, Prof. J. Alhamdulillah, J. terlihat, Prof. Baik. Silahkan. Ya. Bapak Ibu, saya mengambil judul menumbuhkan kreativitas melalui pembelajaran deep learning berbantuan media manipulatif, sains dan matematika. Kita tahu bahwa kreativitas itu merupakan keterampilan yang vital gitu ya, dan cara ampuh untuk mengekspresikan kualitas manusia. Dan tentunya dengan kreativitas ini dapat menciptakan ide-ide baru dari pemecahan masalah hingga inovasi dan berpikir kritis. Dan itu yang diharapkan di pendidikan era abad ke-21 ini. Metode pengajaran kreatif ini mendorong untuk berpikir secara out of the box dan pastinya menuntut anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Mengapa kreativitas penting? Tentunya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tadi, kemudian memotivasi belajar, mempermudah adaptasi lingkungan yang terus berubah ya. Jadi lingkungan ini cepat sekali berubahnya sehingga memang harus diikuti dengan kreativitas dari anak-anak kita. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial serta kolaborasi. Dan yang tidak kalah penting adalah ekspresi diri dari anak-anak kita. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya apa yang dicanangkan untuk kurikulum saat ini di planning itu sangat mendukung begitu, karena akan menciptakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa itu untuk aktif, ya, berdiskusi, bereksperimen, dan tentunya memperhatikan kebutuhan dari setiap individu. Dan PUIPRA ini memang arahnya mencakup semua anak dari reguler maupun yang berkebutuhan khusus, sehingga pembelajaran yang kita berikan itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di samping itu juga menyasar pada anak-anak yang berada di daerah rawan bencana, kemudian anak-anak yang berbantuan hukum, ya, jadi yang berurusan dengan hukum itu tentunya juga menjadi ranah dari PUIPRA ini. Nah, pastinya ketika kita mengajak anak-anak itu untuk memahami materi dengan menggunakan media, itu tentunya akan memberikan pengalaman yang mendalam begitu, yang pastinya akan bisa diingat lebih lama. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi media-media yang kita kembangkan itu tentunya bisa memfasilitasi ketiganya itu. Kemudian untuk konsep media pembelajaran ramah anak ini tentunya dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar dengan memperhatikan perkembangan kognitif, kemudian psikologis dan sosial mereka. Di samping itu kita juga harus memperhatikan bahwa media itu harus aman, mudah diakses, ya, interaktif, dan tentunya relevan dengan pengalaman sehari-hari dari anak-anak. Ketika kita mengembangkan suatu media, maka perlu memperhatikan keamanan, ya. Misalnya ketika kita mendesain suatu bentuk benda yang misalnya kotak gitu ya, maka ujung-ujung dari kotak itu tidak boleh runcing gitu ya. Jadi meja belajar juga seperti itu, didesain untuk streamline ya, yang tidak tajam begitu. Begitu juga dengan ketika kita mengembangkan media pembelajaran, maka harus didesain sedemikian sehingga memang keamanan itu
terjaga, khususnya untuk anak-anak yang memang masih memerlukan pengawasan dari kita ya. Untuk anak TK, untuk anak SD itu masih memerlukan pengawasan. Kalau untuk yang SMA mungkin sudah bisa menjaga diri gitu. Tetapi tentunya tetap memperhatikan media yang kita kembangkan itu aman. Nah, karakteristik media pembelajaran ramah anak tentunya interaktif, Bapak Ibu, ya, mendorong keterlibatan aktif anak melalui aktivitas seperti permainan edukasi, kemudian simulasi atau aktivitas yang kreatif. Kemudian karakteristik yang kedua adalah kontekstual, terkait dengan dunia nyata dan pengalaman sehari-hari dari anak itu sehingga memudahkan penerapan materi. Nah, ini yang biasanya Prof. Darmin ini biasanya mengaitkan dengan etnosains begitu, sehingga kearifan lokal di lingkungan anak-anak yang sedang belajar itu bisa digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran, entah itu berupa bahan ajar, entah itu LKPD, atau mungkin media real itu sendiri juga bisa berangkat dari lingkungan yang ada di sekitar anak-anak. Kemudian tentunya sesuai dengan usia, kita perlu memperhatikan psikologis, kemudian emosional dari anak-anak itu. Pastinya kalau untuk anak SMA kok medianya game begitu, game yang mungkin kurang menantang, itu biasanya mereka tidak suka gitu ya. Meskipun kalau media-media yang menyenangkan itu semua kalangan bisa menikmati. Ya, kemudian tadi aman bebas dari konten yang tidak sesuai dengan usia, kemudian memberikan lingkungan digital kalau memang kita akan mendigitalisasi dari media yang kita kembangkan, itu tentunya perlu juga bagaimana menghindarkan anak-anak itu untuk tidak berpaling ke media lain selain media yang kita berikan, kita gunakan kepada anak-anak untuk pembelajaran. Kemudian inklusif, ya, inklusif itu berarti menghormati perbedaan budaya. Kemudian tadi misalnya anak yang berkebutuhan khusus begitu ya, tentunya untuk anak yang tunanetra diberikan media yang tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tunanetra biasanya lebih menekankan pada suara ya, jadi lebih pada suara. Ya. Kemudian anak yang tunarungu, tunawicara itu tentunya bisa dengan yang visual seperti itu. Ya. Kalau yang suara pastinya anak yang tunarungu tidak bisa mendengarkan. Nah, sehingga ketika kita mengembangkan yang berupa digital itu pastinya akan disertai dengan bahasa isyarat. Nah, kami juga Puipra itu memfasilitasi Bapak Ibu pengelola dan Bapak Ibu member Puipra itu untuk kursus ya, biar tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, ya, baik yang tunanetra maupun yang tunarungu. Mungkin ke depan nanti bisa mengadakan kursus yang lebih luas lagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan ketunaan. Boleh nggak yang menyebut ketunaan? Kekurangan dari anak-anak yang tentunya memiliki kebutuhan khusus. Kemudian prinsip pendidikan ramah anak tentunya kepentingan itu tentunya yang terbaik untuk anak, ya. Lalu partisipasi aktif, saya kira semua baik anak yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus itu harapannya ketika
mengikuti pembelajaran itu dia bisa berpartisipasi aktif. Oleh sebab itu, kita juga perlu menyediakan media-media yang mendukung selain model pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian penghargaan terhadap keberagaman. Jadi dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang beragam, maka anak-anak itu merasa dihargai dan terwakili. Ya, sebenarnya apa yang sudah dicanangkan di pendidikan ramah anak itu sudah bagus gitu ya. Hanya pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan di sekolah itu ya tentunya banyak kendala sehingga meskipun sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak, kadang-kadang masih saja di situ terjadi bullying gitu ya, terjadi kekerasan gitu. Tapi kalau tidak kita atur, tidak kita kondisikan, ya pastinya akan semakin buruk kondisi pendidikan kita. Oleh sebab itu, melalui pendidikan ramah anak ini, mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang memang ramah anak. Kemudian pendekatannya holistik, ya. Jadi dari berbagai aspek psikologis, emosional, dan fisik itu memang perlu diperhatikan. Nah, ini untuk media pembelajaran, salah satu contoh ini adalah untuk pendidikan yang non-formal ya, atau informal. Jadi pendidikan informal itu yang dilaksanakan di rumah begitu, ya. Jadi orang tua juga sebaiknya bisa mendampingi anak-anak itu dalam memberikan pemahaman dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu pendampingan. Oleh sebab itu memang juga sekali-sekali perlu ada parenting begitu ya. Bagaimana untuk memberi pemahaman, pengetahuan kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa itu untuk bisa mendampingi anak sehingga tidak memasrah bongkoan ke sekolah ya. Saya itu menyekolahkan anak biar dia tahu sopan santun, tahu apa begitu. Tetapi orang tua juga perlu berpartisipasi ya, karena pendidikan yang pertama itu pastinya dari keluarga. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi pembelajaran digital, kemudian bisa memanfaatkan video pembelajaran, dan pastinya ada permainan edukatif. Ini juga bisa diterapkan di pendidikan informal maupun formal, ya Bapak Ibu. Jadi tentunya kita perlu mengikuti perkembangan zaman. Ya, teknologi sekarang memang sudah semua digital, jadi alat-alat atau media real yang kita buat itu tentunya bisa dikemas dalam bentuk digital juga. Wipra juga sudah mengarah ke sana, jadi media-media real yang sudah dibuat, yang sudah ada di Wipra itu sudah mulai didigitalisasi. Nah, penerapan teknologi ini tentunya juga perlu memperhatikan kemudahan aksesnya. Kemudian pembelajaran itu edukatif, interaktif, dan tentunya kita memperhatikan keterbatasan akses. Oleh sebab itu, tidak semua digital itu berbasis web gitu ya. Mungkin bisa di-download, jadi bisa digunakan secara offline ya, jadi tidak bergantung kepada jaringan. Jadi banyak Bapak Ibu yang bisa kita rencanakan, kita buat medianya ya. Jadi satu media itu bisa bentuknya real begitu, kemudian bisa bentuknya digital yang memang berbasis web, kemudian digital yang bisa dioperasikan secara offline. Tiga ini sebenarnya
apa ya, bisa menjadi ide untuk penelitian. Jadi penelitian mungkin yang pertama satu-satu dulu, kemudian yang penelitian yang keempat itu membandingkan ketiganya begitu. Dan dari tiga media yang kita buat itu, kalau kita hakikan sudah berapa coba? Kalau kita patenkan, tentunya yang paten itu biasanya yang media real. Kalau yang berbasis web itu sulit ya untuk dipatenkan. Jadi yang media real itu bisa dipatenkan. Jadi tidak ada pengembangan media ini. Ya. Dan Puipra ini memfasilitasi sebenarnya ya, tidak semua peneliti ya untuk difasilitasi, tidak semua mahasiswa difasilitasi, tetapi tentunya itu kompetitif begitu, bisa dikompetitifkan dan kita bisa mendapatkan dana bantuan dari Puipra seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mengajukan di LPPM tidak diterima misalnya, kemudian mengajukan di fakultas kok juga hanya sebagai anggota misalnya, mengajukan di DPPM juga belum rezekinya misalnya seperti itu, bisa mencoba untuk mengajukan ke Puipra gitu Nji, Bapak Ibu Nji. Jadi ini kami juga teman-teman mahasiswa itu ada beberapa yang memang sudah mendapatkan bantuan dana untuk penelitian dari Puipra. Begitu. Ya, kemudian faktor psikologis dan emosional anak ini juga perlu diperhatikan ketika kita mengembangkan suatu media pembelajaran yang ramah anak. Nah, integrasi untuk nilai multikultural ya, tentunya kita juga perlu memperhatikan keragaman budaya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sesuai dengan prinsip tadi ya, tentunya kita bisa memfasilitasi anak-anak salah satunya dengan mendekatkan apa yang ada di sekitar anak-anak itu untuk bisa digunakan dalam penguatan pemahaman materi. Kemudian tentunya juga empati dan toleransi, dengan melibatkan multikultural ini pastinya akan meningkatkan rasa empati dan toleransi dari anak-anak kepada orang lain. Kemudian ada strategi implementasinya, ini tentunya bisa menggunakan cerita rakyat begitu ya kalau mau dikemas dalam bentuk cerita. Kemudian bisa musik, bisa permainan tradisional ya. Tentunya bisa melibatkan kearifan lokal ya, baik itu nasional maupun kita akan melibatkan yang setipe dengan kearifan lokal kita tetapi ada di luar negeri gitu ya. Beberapa tahun yang lalu bersama Bu Eli kami ke Thailand begitu ya. Ternyata untuk alat-alat musik ya, ketika kita mengajarkan anak-anak tentang gelombang bunyi berbasis kearifan lokal yang Indonesia, itu kan ada rebab ya, kemudian ada kendang dan lain sebagainya. Nah itu ternyata di tempat lain itu juga ada alat semacam itu, tetapi namanya itu memang berbeda. Tapi untuk mendekatkan, oh ternyata alat-alat tradisional itu juga bisa digunakan untuk membelajarkan fisika, misalnya seperti itu. Itu di Thailand akhirnya juga bisa mengembangkan suatu bahan ajar begitu yang berbasis kearifan lokal. Ya. Jadi membandingkan misalnya kalau di tempat kita seruling di Thailand Sui atau apa gitu ya, saya agak lupa. Ya, jadi tentunya kita bisa berkolaborasi juga dengan negara lain begitu untuk menggali
tadi budaya lokal dan mungkin budaya internasional yang tentunya bisa diselaraskan. Ya, kemudian kalau medianya interaktif dan edukatif, ya manfaat media interaktif ini mendorong anak belajar sambil bermain. Kemudian di situ pastinya akan terjadi proses pembelajaran yang lebih menarik. Nah, keterlibatan anak ini membantu mengembangkan keterampilan mereka dalam berpikir kritis dan kreatif. Jadi ketika kita mengembangkan media digital begitu ya, yang interaktif itu yang seperti apa, maka media itu bisa memberikan balikan kepada kita. Ya, ketika pengguna itu melakukan sesuatu yang sudah sesuai, mungkin media itu bisa memberikan balikan, entah itu berupa tepuk tangan atau mungkin acungan jempol begitu ya. Jadi interaktifnya adalah di sana. Oleh sebab itu ya ketika kita mengembangkan misalnya bahan ajar digital begitu, maka tentunya kalau itu akan dikemas dalam bentuk interaktif ya pastinya ada tadi balikan dari media tersebut kepada pengguna. Misalnya kalau ada evaluasi begitu ya. Jadi evaluasi yang sudah dikerjakan oleh mereka, kemudian nilainya berapa, itu bisa diberikan balikan kepada pengguna. Ya. Apakah sudah oke ya? Apakah harus belajar lagi, ya, dipelajari lagi? Ya. Tentunya itu menjadi feedback yang baik untuk anak-anak ketika mereka sudah menggunakan media tersebut dan bisa mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang ada di dalam media tersebut. Nah, mengoptimalkan penggunaan media interaktif dalam pendidikan ini tentunya tadi saya sampaikan bahwa teknologi itu mengubah landscape pendidikannya. Jadi memang membuka peluang penggunaan media interaktif yang tentunya dapat meningkatkan pengalaman belajar anak-anak. Ya. Saat ini memang seperti saya itu sudah kalah banget dengan cucu gitu ya terkait dengan penggunaan media digital itu gitu. Tetapi ya kita memang harus menyesuaikan diri, belajar bareng dengan dosen-dosen muda, dengan mahasiswa-mahasiswa itu ya. Jadi tentunya dengan menggunakan teknologi ini pasti akan lebih menarik ya, meskipun kita tidak meninggalkan media-media yang konvensional ya. Jadi kalau saya ya karena orang lama ya, jadi mengamati benda yang sesungguhnya dengan mengamati yang ada di dalam digital itu tampaknya lebih lebih mengena yang real begitu. Real itu bisa diraba gitu ya, bisa lihat dari berbagai sisi. Meskipun digital juga sekarang sudah seperti itu ya. Jadi dengan 3 dimensi itu sudah bisa diputar-putar, kita melihat dari sisi manapun juga bisa. Ya, tetapi untuk meraba itu kan agak sulit dilakukan ketika itu digital. Ya, ini kalau kita mengembangkan media yang berbasis kearifan lokal, maka tentunya permainan tradisional itu juga bisa digunakan ya. Kemudian budaya lokal yang memberikan pengalaman belajar yang relevan itu pastinya juga akan bermakna bagi anak-anak. Nah, kalau contohnya yang permainan itu saya kira juga banyak begitu ya. Jadi Bapak Ibu juga banyak yang sudah menerapkan ketika
membelajarkan menggunakan ini kalau tempat saya itu namanya Cikbrok atau Sunda Manda. Nah, ini ada yang namanya arena tapak gunung begitu ya. Ini juga bisa untuk memperkenalkan apa namanya eh, bidang ya, bentuk-bentuk geometri begitu. Kemudian bisa juga kalau diberi apa ukurannya itu bisa untuk belajar menghitung luas dan lain sebagainya. Iya. Nah, untuk yang berbasis teknologi bisa augmented reality, bisa virtual reality ya. Jadi untuk memberikan sensasi yang dia atau pengguna ini berada di apa di tempat itu gitu ya. Bisa dengan yang VR itu. Ya. Beberapa hari lalu kami juga sudah melakukan FGD terkait dengan pengembangan media dari virtual ke digital begitu ya. Jadi mendigitalisasi untuk media yang real itu. Ya. Jadi dengan membuat di suatu aplikasi begitu, kemudian di situ anak-anak bisa berpetualang, ya. Anak-anak bisa berpetualang. Kemudian kalau memang kita akan berada di lokasi itu, gitu ya, bisa menggunakan yang VR itu. Nah, peluang inovasi ini memberikan teknologi itu memberikan peluang untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Ini kalau contoh alat peraga yang real, Bapak Ibu mungkin bisa dengan membuat ini ya papan untuk menunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian paralel, seri, campuran gitu ya dengan langsung ada bendanya, misalnya resistor begitu. Kemudian kita juga bisa membuat alat peraga yang lain. Salah satu alat yang sudah dibuat ya, ini juga sudah diajukan penelitian 2 kali, Bapak Ibu. Jadi pada saat menggunakan potensial voltmeter yang biasa itu ternyata untuk anak-anak yang tunarungu, untuk anak-anak yang tunanetra itu kan dia tidak bisa menggunakan alat itu untuk mengukur gitu ya. Nah, dari situlah kemudian timbul ide, oh ini berarti misalnya kalau akan mengukur besarnya beda potensial suatu baterai, berarti memang harus dibuat alat yang memang bisa digunakan oleh anak-anak dengan berkebutuhan khusus maupun anak yang reguler. Akhirnya ketemu ini. Jadi dengan memberikan tambahan untuk rangkaian diberi Arduino Uno sehingga bisa menimbulkan suara gitu ya. Pada saat mengukur beda potensial itu akan terdengar suara. Jadi misalnya satu baterai 1,5 volt. Seperti itu. Itu berarti kan kalau untuk digunakan oleh anak yang tunanetra, dia tahu bahwa ketika mengukur satu baterai itu besarnya adalah 1,5 volt atau 1,4 volt ya. Jadi tergantung pada kondisi dari baterai itu sendiri. Jadi untuk praktikum itu tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang reguler, tetapi yang berkebutuhan khusus pun juga pastinya bisa menggunakan. Ya. Kemudian alat ini juga dilengkapi dengan display, Bapak Ibu. Ya, kalau display kan sebenarnya untuk voltmeter digital itu kan juga sudah ada displaynya ya, ketika mengukur keluar angka berapa itu kan juga sudah ada. Ya. Nah, ini juga sudah diajukan paten dan sudah ada patennya.
Nah, setelah digunakan ternyata ada kelemahan Bapak Ibu. Jadi ujung-ujung yang dibuat itu kan masih apa namanya runcing-runcing begini ya. Ini berarti belum ramah anak gitu. Nah, pastinya akan timbul ide lagi. Oh, berarti saya harus mendesain ulang untuk packagingnya kan itu. Kemudian setelah digunakan itu pada saat mengganti batu baterai yang ada di dalam kotak ini harus membuka skrup-skrup ini. Nah, ini menjadi apa bahan lagi untuk bisa eh, mengembangkan yang tentunya lebih praktis, mungkin bisa dicas lagi gitu ya, dan dari luar bisa dilakukan, jadi tidak perlu membongkar. Nah, mengapa Prof. eh, Andi, di mohon izin, waktunya iya, 5 menit lagi ya. baik, ya. Mengapa kok dibuat transparan? Ini juga dalam rangka untuk mengenalkan anak-anak itu terhadap rangkaian-rangkaian yang ada di dalam atau rangkaian komponen-komponen listrik yang ada di dalam alat ini. Jadi, kemudian untuk yang contoh alat peraga digital sign, nah ini saya mengambil dari BB, BBG PD ya. Ini berupa sel hewan yang ini beriji tiga dimensi, sehingga bisa putar begitu. Kemudian setiap angka ini kalau diklik akan memberikan informasi terkait dengan angka tersebut. Nah, yang seperti ini sebenarnya juga bisa kita buat secara real. Ya. Kami pernah mengembangkan media untuk menunjukkan peristiwa gerhana. Jadi bersama Pak Bambang waktu itu berapa tahun yang lalu ya. Itu juga yang bisa digunakan oleh anak-anak yang tunanetra. Jadi di bola yang ini seolah-olah matahari, di dalamnya itu ada lampu yang ada infrared mungkin ya, yang bisa menimbulkan panas itu. Jadi ketika diraba itu hangat dan itu menunjukkan bahwa itu matahari, dan di situ juga diberi label dengan huruf braille. Ya, huruf braille ketika diraba itu dia akan membaca matahari. Kemudian kalau itu disentuh itu ada suaranya, aku matahari. Kemudian ada eh, informasi-informasi yang bisa dikeluarkan dari suara itu, gitu. Ya, jadi satu media itu bisa kita gunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus maupun anak yang reguler. Kalau simulasi, silahkan saja Bapak Ibu bisa menggunakan yang sudah ada gitu ya. Pet Corolado itu bisa digunakan, kemudian Scratch ini juga memfasilitasi anak untuk tahu pemrograman. Ketika dia bisa membuat sendiri, pastinya akan sangat bangga gitu ya. Dan ketika dia bangga, dia senang, pasti akan mencoba yang lainnya gitu. Nah, ini untuk yang alat peraga matematik yang sudah dimiliki oleh Puipra, salah satunya adalah Tangram, kemudian salah duanya itu bagaimana tadi pecahan-pecahan tadi ya, untuk menjelaskan pecahan, kemudian ada yang untuk mengukur volume itu di Puipra sudah ada. Nah, untuk yang alat peraga yang matematika yang digital yang tadi saya sampaikan bahwa visualisasi dari pecahan itu bisa Bapak Ibu lihat di Edu Delaylek dengan ini kodenya RJC CLB, ini namanya Diamond begitu. Di situ nanti anak-anak bisa berpetualang untuk memahami pecahan. Kemudian kalau penambahan ya seperti apa, pembagian seperti apa itu ada. Ya. Tapi masih proses. Untuk yang pertama, yang dasar banget itu sudah bisa sudah ada balikan dan lain sebagainya.
Jadi di pertama itu untuk mengenalkan setengah itu yang seperti apa toh. Mereka ditunjukkan ketika masuk ke dalam kebun itu ada apa semangka, ketika dibelah jadi dua, nah itulah satu belahan itu setengah. Kemudian jalan lagi ketemu semangka lagi dibelah jadi empat, nah itu berarti seperempat dan seterusnya. Itu tetapi secara digital. Jadi kemudian tantangannya untuk pendidikan, tentunya keterbatasan teknologi, dukungan sosial, dan pastinya keterbatasan sumber daya ini memang menjadi tantangan untuk pengembangan media, khususnya pada pendidikan, baik itu formal, non-formal, maupun informal. Strategi media pengembangannya tadi sudah ya, jadi pendekatan teknologi ada melibatkan nilai multikultural dan tentunya media yang edukatif. Tentunya diperlukan kolaborasi, peran komunitas itu juga pastinya sangat mendukung keterlaksanaan dari pembelajaran yang ramah anak, dan juga kegiatan-kegiatan workshop dan pelatihan pastinya juga sangat diperlukan. Nah, salah satu workshop yang nanti akan diselenggarakan besok pagi, ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan media. Yang untuk besok pagi itu masih yang sains, untuk matematika nanti mungkin bisa menyusul di kesempatan yang lain. Oke. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau menggunakan waktu agak melonjak nih. Terima kasih Pak Hendra, saya kembalikan ke Pak Hendra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Prof. Ani yang hari ini sudah memaparkan gitu ya tentang bagaimana kita menyediakan sebuah pembelajaran yang ramah anak gitu ya, baik itu secara model pembelajarannya, kemudian juga memanfaatkan permainan-permainan tradisional dan juga beberapa tadi paparkan gitu tentang media-media pembelajaran yang memang bisa kemudian mengcover gitu ya semua kebutuhan anak, termasuk yang inklusi seperti itu. Baik, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon disimpan terlebih dahulu. Nanti kita akan ada sesi diskusi gitu ya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Namun sebelumnya kita akan langsung saja untuk bisa mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua yang sudah siap. Tentunya hari ini ada Bapak Taufik. Sudah siap Pak untuk materinya? Nah, ini masih dibantu untuk share screen terlebih dahulu. Nah, kita Insya Allah akan sudah siap, Mas Hendra. ya, Apakah baik. sudah terlihat Nah, paparannya, sarindianya, Mas? oke, sudah Salindia sudah oke, suara juga sudah terdengar ya. Jadi sudah siap untuk bisa memaparkan materinya hari ini tentang desain media manipulatif ramah anak gitu ya. Bagaimana mendesain sebuah media pembelajaran yang kemudian itu bisa menumbuhkan kreativitas tentunya dalam pembelajaran matematika dan sains. Waktunya 30 menit saya berikan kepada Bapak Taufik, silakan. Baik, terima kasih, Mas Hendra. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, Prof. Ani, Prof. Darmin, senior-senior saya semuanya, izin untuk sharing ini, Bapak dan Ibu semuanya. Waktu di WA Bu Eli, saya agak kaget loh. Kok saya gitu ya. Terus saya pikir-pikir karena ada kaitannya dengan kreativitas, maka saya mencoba memberanikan diri untuk menyampaikan. Kebetulan saat ini saya sedang studi lanjut dan apa yang saya kerjakan erat kaitannya dengan kreativitas. Dan kebetulan juga saya bergabung di PUI PT Pra ini kalau tidak salah mulai 2022, ikut membantu menyusun proposal waktu itu. Cuma terputus karena sedang studi lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pagi hari ini mungkin ada beberapa yang redundant dengan Prof. Ani, meskipun kemarin kami sudah komunikasi begitu untuk kira-kira sebaran materinya biar tidak terlalu redundant bagaimana, tapi ternyata tadi saya melihat beberapa ada yang redundant, tapi tidak apa-apa. Mungkin nanti saya agak skip saja untuk beberapa hal yang memang sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan sangat baik oleh Prof. Ani. Bapak dan Ibu, saya ini fokus pada bagaimana desain media manipulatif ramah anak untuk menumbuhkan kreativitas pada pembelajaran matematika dan sains. Meskipun nanti saya titik beratnya pada sains kebanyakan, karena
background saya kebetulan sains begitu. Tapi ada beberapa contoh yang coba saya sampaikan juga terkait dengan yang matematika. Untuk pada pagi hari ini saya membagi menjadi 5 bagian, mulai dari pendahuluan, kemudian prinsip desain media manipulatif matematika dan sains, contoh media manipulatif matematika dan sains. Ini kayaknya nanti agak skip cepat ini, karena tadi sudah disampaikan banyak juga oleh Prof. Ani. Kemudian yang keempat, mengembangkan media manipulatif matematika dan sains. Ini kemarin saya komunikasi dengan Prof. Ani, ditambahkan cara membuatnya gitu. Tapi sepertinya tidak cukup waktunya, Prof. Kalau harus ada sampai cara membuatnya, mungkin kemasan kegiatan berikutnya mungkin bisa di workshop atau di pelatihan mungkin lebih efektif begitu. Nanti contoh-contoh saja dan juga bagaimana apa yang bisa kita kembangkan berikutnya begitu. Dan terakhir penutup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentang kreativitas ini memang didasari awalnya dari apa ya? Kalau kita baca referensinya biasanya pakai ini 21st Century Skills Education Competitiveness Resource and Policy Guide. Ini sebenarnya isinya adalah keresahan masyarakat Amerika melihat kondisi saat ini dan yang akan datang seperti apa. Jadi bagaimana menyiapkan kompetensi bagi penduduk warga Amerika yang akan datang seperti apa melihat kasus-kasus atau gejala-gejala ketidakstabilan ekonomi begitu, sehingga dibuatlah satu guidance gitu ya, yang ini secara lengkap Bapak dan Ibu bisa akses di ini di ini file eric@gov.fulltext dan seterusnya ini. Kemudian ini adalah busur pelangi yang saya yakin ini kalau setiap membahas terkait dengan 21st century skill mesti muncul gambar ini gitu ya. Ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, ini kalau kita cek memang rujukannya dari sini Bapak dan Ibu, dari ini diterbitkan di Eric ini. Ini guidance ya, isinya itu panduan yang ditujukan sebenarnya lebih kepada pengambil kebijakan supaya apa? Supaya mempertimbangkan terkait skill kompetensi yang dimuatkan kepada peserta didik itu apa saja begitu. Kalau saya memahami gambar ini, saya melihat nanti posisi kita itu di mana dan untuk apa begitu. Kita di sini ada ini busur pelangi ini. Ini kalau saya simpulkan seperti produk belajarnya begitu, yang jadi outcome-nya. Nah, sementara yang di bawah ini adalah gates atau gerbang yang kita bisa lakukan intervensi begitu ya, supaya apa yang kompetensi-kompetensi yang ada di atas ini bisa dimiliki oleh para peserta didik begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kreativitas itu masuk atau inovasi di sini di learning and innovation skill ini. Kemudian kaitannya dengan media manipulatif, maka kaitannya dengan penyiapan curriculum and instruction ini. Jadi kalau media ya maksudnya di instruction ini. Nah, inilah yang jadi gerbang untuk bagaimana kita bisa mengembangkan atau menyiapkan para peserta didik dengan berbagai kompetensi yang diwarna-warni ini ya, mulai dari life and career skill, kemudian learning and innovation skill, innovation media and technology skill. Ini juga sebenarnya bisa masuk di sini juga kalau create media tadi ya. Jadi bisa masuk di prosesnya, bisa masuk juga di outcome-nya ini. Nah, kemudian ini pendukungnya apa saja untuk mencapai ini? Ini mulai dari learning environments, professional development, curriculum and instruction, dan juga standard and assessment ini. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Ani bahwa di era abad 21, khususnya nih ya, karena pembelajaran yang sebenarnya banyak ya, tapi di konteks kita di matematika dan sains tidak hanya menekankan pemahaman konsep, tapi juga kreativitas, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan pengalaman belajar yang bermakna. Salah satu pendekatan penting untuk mewujudkannya adalah menggunakan media manipulatif ramah anak, baik fisik maupun digital. Media manipulatif memungkinkan anak untuk menyentuh, ya, menggerakkan, memodifikasi, dan mengeksplorasi konsep melalui pengalaman langsung.
Ini salah satu latar belakang yang apa jadi pertimbangan terkait dengan pengembangan media manipulatif. Nah, kita ini mengulang lagi ya, tapi kalau enggak alurnya runtut nanti malah terpecah-pecah sini. Tidak apa-apa, kita ulangi lagi ini. Jadi konsep dasar media manipulatif itu apa? Eh, Media itu berupa alat atau objek. Nah, manipulatif ini dapat dimanipulasi di dalam pembelajaran. Nah, ini eh, media itu kan sebagai perantara di dalam rangka mengembangkan pemahaman yang biasanya kita utamakan untuk konsep-konsep yang abstrak biasanya, kemudian yang berbahaya, kemudian yang bisa jadi mahal atau mikroskopis atau sangat makroskopik gitu. Sehingga ini bisa menjadi pengalaman yang konkret. Nah, desanya harus seperti apa? Nah, ini harus memberikan kesempatan eksplorasi yang seluas-luasnya, ya. Kemudian harapannya bisa munculkan kreativitas secara alamiah. Nah, untuk media manipulatif, contohnya ini ada, kalau di matematik ada geoboard, ini untuk apa ya, bangun gitu ya, menjelaskan tentang bangun datar, tapi ini menarik ini sebenarnya ya, dan mudah ini dibuatnya. Dari satu papan ini kita bisa membuat berbagai jenis bangun gitu ya, bangun datar misalnya. Kemudian ada fraction tiles ini terkait dengan pecahan gitu ya. Jadi fraksi-fraksinya jadi seberapa. Kalau tadi ada digital tadi yang sampai Prof. An tadi ada menarik tadi semangka dibelah-belah dan seterusnya. Nah, ini mungkin jadi alternatif yang lain untuk media konkret ini ya. Nah, termasuk ini tadi geoboard ini juga ternyata sudah dia mengembangkan tidak hanya konkret tapi juga ada digitalnya. Ini kalau Bapak dan Ibu nanti mau coba akses ada di eh, https ini apps.mathlearningcenter.org geoboard ini bisa diakses. Kemudian kalau contoh yang IPA yang umum saya yakin ini familiar untuk Bapak dan Ibu ini ada eh, peraga pernafasan gitu ya. Nah, ini yang pernah kami kerjakan juga. Jadi manfaatkan barang-barang yang mungkin daur ulang gitu ya. Ini kan bisa pakai banyak ini jenisnya ini bisa pakai biasanya apa wadah deterjen cair yang tidak terpakai jadi kita bisa pakai untuk ini dan ini eh, tahun 2023 kalau nggak salah dengan Prof Isti juga didanai ke Reka. Ini kita kembangkan tidak hanya konkretnya tapi kita buat digitalnya juga. Jadi semacam apa namanya ya eh, lab maya gitu ya, lab maya begitu. Jadi ada beberapa komponennya disusun gitu ya. Artinya ini eh, karena kadangkala itu kan kita butuh cepat gitu ya, sehingga bisa dengan simulasi atau dengan lab maya begini ya. Kemudian yang lain bisa model tata surya, kemudian simulasi digital. Nah, kalau tadi kita sepakati dulu konsep dasar media manipulatif, nah berikutnya apa artinya ramah anak itu? Tadi juga sudah banyak disinggung oleh Prof. Ani. Ya, di antaranya adalah aman, gitu ya, non toksik banyak kalau bisa. Nah, bukan kalau bisa ya, diupayakan harus ini ya, harus aman dan non toksik. Nah, tadi betul tidak tajam, jadi menarik. Tadi ternyata eh, masih terus bisa dikembangkan riset itu. Di packaging saja bisa macam-macam tadi ya, termasuk ujung-ujungnya tadi kotaknya harus mungkin tidak tajam tadi ya. Ukurannya aman, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar sekali. Mudah digunakan. Nah, karena anak-anak itu kan cenderung ini ya, suka dengan visual, jadi memang harus menarik secara visual. Kemudian sesuai perkembangan kognitif, artinya kalau untuk anak TK tentu saja berbeda dengan untuk mahasiswa gitu ya. Saya setuju kalau joyful learning itu untuk anak TK, SD itu masih oke, tapi kalau mahasiswa ya oke sih, cuma kayaknya lebih cocok kalau mahasiswa itu harus itu ya, seperti filosofinya eh, Imam Syafi'i itu ya, kalau nggak tahan sama kebodohan ya eh, harus kalau nggak tahan sama
lelahnya belajar ya harus sabar sama kebodohan gitu. Jadi lebih baik dipaksa kayaknya kalau mahasiswa. Tapi kalau anak-anak memang joyful penting ya. Tapi kalau mahasiswa, wah kebanyakan joyfulnya malah materinya nggak nyampe gitu ya. Kemudian inklusif tadi untuk berbagai kebutuhan siswa, ini saya dapat insight kemarin waktu mengikuti sosialisasi di FMIPA, kemarin Prof. Ani menyebutkan, jadi inklusif itu eh, tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus ternyata, tapi juga untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini kan harus dijangkau, jangan sampai eh, tidak dijangkau gitu ya. Kemudian anak-anak juga anak daerah rawan bencana ini, oh ternyata inklusif itu tidak hanya ABK, ternyata bisa juga di ranah ini ya, ada berhadapan dengan hukum, daerah rawan bencana ini. Kemudian eh, ramah anak ini juga harus mendukung self-directed learning ini ya, jadi harus mendukung eksplorasi secara mandiri. Ini ada beberapa gambar ini tahun berapa ini saya nggak lupa, 2016 atau 2017 ini dengan mahasiswa membuat pop-up book ini waktu itu. Kemudian pernah juga kita membuat ini apa ya? eh, ini mainan yang sangat familiar sekali ya kalau sama anak-anak gitu ya, yang nyusun nanti tarik gitu ya. Nah, ini kita kembangkan untuk media belajar ya. Jadi ini ada jengkar ini disusun nanti jatuh dan jadi ada challenge gitu ya. Jadi menarik ini pernah juga kita kembangkan. Kemudian nah kalau tadi kita sepakati apa itu apa namanya media manipulatif, kemudian ramah anaknya seperti apa konteksnya. Nah, mengapa media manipulatif meningkatkan kreativitas? Nah, ini seperti apa peningkatan kreativitas dengan media manipulatif itu? Ya karena media manipulatif itu mengaktifkan proses berpikir yang divergent. Jadi berpikirnya itu apa namanya ya tidak hanya dari satu sudut pandang, jadi berbagai dengan sudut pandang ini yang apa membantu untuk siswa itu bisa berpikir fluence ya, artinya banyak sekali ide-ide gitu ya. Kemudian kalau dia sudut pandangnya dari satu teori ke teori yang lain, berarti dia fleksibel, jadi berpindah dari satu sudut pandang ke sudut pandang yang lain. Kemudian, nah ini core-nya kreativitas itu kan originality ini. Ini kalau originality ini paling susah ini ya. Karena kalau banyak disebutkan berarti tidak original gitu ya. Nah, ini harus berbeda, harus tidak umum, jadi out of the box gitu ya. Kemudian juga kemampuan elaborasi, jadi merinci ide, jadi apa yang sudah disampaikan dirinci secara runtut, detail itu elaborasi. Kemudian memicu rasa ingin tahu atau curiosity ya, kemudian eksplorasi juga ya. Mendorong siswa menghasilkan banyak ide, ini sih tadi ya, fluency tadi ya. Memfasilitasi kegiatan hand-on yang menyenangkan, ini kalau media-media konkret kan di sini ya. Jadi hand-on, tapi digital pun juga bisa hand-on ya. Kalau banyak interaksi di sana. Kemudian membuka peluang solusi yang beragam. Ini flexibility sebenarnya ini ya, open-ended ini ya. Nah ini yang menarik tadi kalau saya sampaikan originally susah. Nah, gimana triknya gitu ya kalau kita apa namanya merencanakan satu media atau satu pembelajaran agar original, ya harus disebutkan dulu yang umum gitu ya, yang umum yang sudah biasa itu disebutkan supaya tidak jadi solusi yang dipilih nanti. Jadi dia harus berpikir di luar apa yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi media manipulatif itu sekian ini ya. Ini ternyata selaras dan dengan karakteristik kreativitas. Jadi prosesnya itu fluency, flexibility, originality, elaborasi. Juga outcome-nya itu adalah produk kreatif gitu ya. Ini ada contoh Bapak dan Ibu. Eh, Ini tadi apa namanya geo, geo, geogram tadi ya ini ya. Nah, ini tapi sepertinya ini buatan sendiri gitu ya, tidak seperti contoh yang pertama tadi kan apa namanya seperti cetakan pabrik gitu ya. Kalau ini bisa dibuat sendiri juga. Ini alat-alatnya bisa ada di sekitar kita ini ya. Ini karet itu ya, biasanya kuncir itu ya. Kemudian ini paku itu yang untuk
biasanya untuk mading itu. Nah, ini kita tinggal susun semacam ini pakai kardus, ini bisa kita pakai. Kalau yang ini Bapak dan Ibu ini saya pernah menggunakan ini di 2021-2022 ini Math Cube ya disebutnya. Ini adalah salah satu contoh augmented reality ya. Kalau di pasaran ini bahannya karet Bapak dan Ibu dan harganya mahal. Kemudian kita coba kalau ini kita pakai paper gitu ya. Jadi kita pakai paper cube gitu ya, yang jadi apa namanya media yang untuk di-scan di aplikasi ini, Match Edu ini aplikasinya ya. Ini free, Bapak dan Ibu bisa diakses dan menurut saya menarik ini ya. Jadi sudah banyak tersedia di aplikasi Match Edu ini. Kita hanya tinggal markernya ini ya. Markernya ini kalau beli yang original itu mahal gitu ya, maka kita ganti pakai paper cube gitu ya, dari kertas gitu. Berikutnya, nah ini kalau membuatnya memang butuh waktu ya, membuat media ini, tapi paling tidak mindsetnya dulu kita harus siapkan. Jadi media manipulatif itu seperti apa, yang ramah anak seperti apa. Nah ini paling tidak kita bisa menggunakan prinsip-prinsip desain media manipulatif ini. Jadi kalau sudah mindsetnya sudah dapat, saya kira tinggal pengembangannya untuk membuat dan seterusnya itu apa namanya frame-nya itu sudah ada gitu ya. Frame-nya sudah ada, tinggal bagaimana menyusunnya. Nah, ini yang pertama, Bapak dan Ibu, prinsip-prinsipnya memenuhi prinsip kelayakan pedagogis, yaitu media selaras dengan tujuan pembelajaran, mendukung inquiry, dan memudahkan visualisasi konsep. Yang kedua, memenuhi prinsip psikologis, ini sesuai tahap perkembangan anak, tidak membebani kognitif dan bantu fokus. Kemudian prinsip keamanan, ini bahannya aman, ringan, tidak berbahaya, dan mudah disimpan. Ya. Kemudian prinsip aksesibilitas dan keterjangkauan, ini mudah dibuat. Ya. Nah ini tetap karena ini penting juga ini ya, biayanya rendah, ya murah, bahan mudah ditemukan. Jadi bagus, tapi kalau bahannya susah, repot juga gitu ya. Bagus tapi apa namanya mahal gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau bagus ya, kalau ini kemarin ada waktu ikut dengan Prof siapa kemarin, Prof Surya apa Surya ya kemarin Honorko, tapi juga kalau mahal banget juga repot juga gitu ya. Jadi tidak murah tapi mungkin affordable gitu ya. Itu kemudian eh, prinsip mendorong kreativitasnya, ini media tidak statis, artinya apa? Anak dapat memodifikasi dan bereksplorasi, ini yang penting. Ini contoh tadi Bapak dan Ibu media yang bisa kita tiru ya, ini ya contoh. Ini juga sama sebenarnya pemanfaatan Merge EDU ini ya. Ini saya pernah publish terkait dengan pembahasan ini 2 kali, di tahun 2021 dan 2021 semua ini ya. Jadi menarik Bapak dan Ibu, dan ini bisa banyak ya, bisa merepresentasi banyak. Ini juga saya cek kemarin terakhir ternyata dia juga sudah semakin berkembang, ini juga bisa diimplementasikan di 3D printer juga. Teachers can illustrate STEM concepts with simulations and 3D models. And students can create, upload, label, and share their own 3D objects. Hold them in their hands. Sebenarnya terakhir saya sudah mulai ke pemrogramannya Bapak dan Ibu, cuma tadinya untuk studi lanjut ketika, tapi ternyata berkembang tidak ini malah yang lain gitu ya. Ini pemrogramannya kita bisa sendiri juga Bapak dan Ibu. Kalau tadi ada Scratch, kalau ini pakai apa ya, saya lupa ini bahasa programnya. Edu apa ya, lupa. Tapi adanya sendiri, ada sendiri untuk membuat ini sendiri bisa Bapak dan Ibu. Jadi
memang khusus untuk codingnya itu untuk CoSpace Edu namanya, saya ingat tadi. Ini bahasa codingnya pakai CoSpace Edu, jadi memang khusus untuk membuat AR maupun VR seperti ini. And inspect digital 3D objects and simulations in a natural and intuitive way. Supplement your science lessons with interactive experiences that spark curiosity and wonder. Merge EDU also includes user-friendly activity plans and standards-aligned content that make it easy to bring into your classroom. Finally, let's look at Merge EDU for enrichment programs. Your program can integrate exciting, academically enriching activities that students love. Our unique hands-on augmented reality tools are fun, easy to use, and prepare students for the future. Students will get first-hand experience with future-shaping technology, and teachers can use it to impact learning today, aligned to science and STEM curriculum. Merge tools and experiences are designed specifically for schools, so you can feel Jadi kalau confident belah about kata using kan them in your 21st century learning program. kita bisa juga pakai ini Make ya. your program shine Jadi with engaging new virtual, technology that is tidak sure to impress. tidak belah Merge langsung. EDU Memang ada is kelebihan dan easy to kekurangannya, implement, tapi easy to dari use, faktor and provides a thrilling apa and namanya, unique learning kalau experience. untuk To pembelajaran learn cepat more, gitu visit ya, untuk mergeedu.com. simulasi ya ini bagus. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Berikutnya ini agak skip tadi ya, contoh-contoh. Ini geoboard tadi ya. Kemudian ini di matematik ya, ini ada fraction tiles tadi sudah di atas. Ini ada algebra tiles ini ya. Blok bangun ruang tadi punyanya Wipra sudah ada Tangram tadi. Kemudian ini saya pernah lihat juga dengan Pak Arief ini dulu matematik ya, terkait dengan GeoGebra ini, pemanfaatan GeoGebra ini. Kemudian untuk di sains ini juga beberapa yang sudah pernah atau kami kerjakan Bapak dan Ibu. Ini ada scrapbook, ini memang didesain untuk anak berkebutuhan khusus waktu itu ya. Ini sudah mendapat surat penciptaan ya ini. Kemudian juga tadi di depan ada contoh pop-up tadi yang tata surya tadi ada pop-up. Ini tadi jengkar tadi. Kemudian ini apa namanya tata surya Bapak dan Ibu, cuma kita kembangkan. Kalau ini kan jarak antar planet ini tidak menunjukkan jarak perbandingan aslinya begitu. Jadi kita kembangkan digitalnya. Itu ada aplikasi AR ini. Ini juga 2023 kalau tidak salah ini kedireka juga dengan Prof Isti itu. Ini kalau kita scan gitu ya, ini akan muncul augmented reality-nya dan perbandingan jarak antar planetnya ini kita buat perbandingan yang real begitu. Jadi menyempurnakan model ini gitu. Jadi karena ini kan jaraknya kan tidak mengikuti perbandingan yang real gitu ya. Jadi dilengkapi dengan augmented reality-nya. Kemudian yang terakhir ini tadi sudah Merge Edu tadi sudah contoh-contohnya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan contoh aktivitas untuk menemukan kreativitas. Ini yang bisa mungkin ide yang berikutnya bisa dikembangkan, misalnya membuat kendaraan sederhana berbasis angin, misalnya eksperimen bentuk geometri di geoboard, ya, mini proyek STEM berbasis manipulatif, ada teka-teki investigatif atau challenge-based task, nih ya. Kemudian untuk strategi implementasinya ini bisa mulai dari orientasi, eksplorasi bebas, diskusi, refleksi. Nah, berikutnya ini yang saya kembangkan Bapak dan Ibu. Jadi di disertasi saya itu menghasilkan sintak mumtaz ini. Jadi saya mengembangkan program perkuliahan team-based project. Nah, sintaknya mumtaz ini. Mumtaz itu apa? Mumtaz itu menemukan konsep. Jadi ini sebagai fondasinya di dalam dia akan mengerjakan proyek. Nah, karena kebetulan mata kuliah yang saya ambil ada mata kuliah yang memang apa namanya outcome-nya lebih ke penguasaan konsep, maka itu sebagai landasan gitu. Kemudian langkah berikutnya U-nya ini adalah usulkan proyek, kemudian mengerjakan proyek, M-nya, T-nya telaah dan monitoring, A-nya adalah analisis, dan S-nya adalah seminar. Ini yang saya kembangkan.
Kemudian bisa juga dengan open-ended task gitu ya. Ini dalam rangka mewadahi berpikir divergen tadi ya. Kemudian strateginya lagi kita perlu memberikan ruang siswa untuk modifikasi media. Jadi eh, ada beberapa riset yang menyarankan jadi media yang desain malah justru jangan yang sudah jadi gitu. Jadi malah setengah jadi saja supaya nanti bisa dimodifikasi oleh siswa begitu. Tapi rasa-rasanya kalau begitu agak aneh juga gitu ya, kalau setengah jadi gitu. Tapi ada riset yang menyarankan demikian. Kemudian kolaborasi tim ini dan penilaiannya mesti berbasis dengan kreativitas karena kalau kita untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian, ini tips saja Bapak dan Ibu untuk bagaimana kita bisa menghasilkan media yang low cost gitu ya, yang murah gitu ya. Yang pertama kita bisa menggunakan bahan daur ulang Bapak dan Ibu. Ini contohnya ini ya. Ini bahan daur ulang, tapi kita kembangkan dengan melengkapi versi digitalnya gitu. Kalau ini kita bisa bikin sekarang kan ada printer 3D sangat mungkinnya sekali untuk membuat desain semacam ini. Tapi kalau ini dulu kita eh, yang sudah ada, cuma kita kasih edit value di alat peraga tata surya pakai AR ini. Kemudian nah ini yang matematika ya, yang matematika tadi contoh sudah coba kita uraikan tadi. Ini pakai papan kardus gitu ya, dan ini sangat mudah lah kita dapat ya alat bahan ini. Kemudian memanfaatkan barang rumah tangga ini ya tadi bahan rumah tangga ya. Ini pakai botol ini ya bekas sabun cair gitu ya. Sabun cair itu bisa kita pakai ini. Modifikasi alat peraga menjadi manipulatif, kemudian padukan media fisik dan digital tadi ini contohnya. Nah, terakhir Bapak dan Ibu ini semoga waktunya pas atau malah sisa ini ya. Masih sisa banyak Mas Indra? Kurang 5 menit lagi Pak Taufik. Pas ini, pas simpulan ini ya. Bapak dan Ibu, dari sekian yang sudah kita uraikan tadi, kita coba simpulkan media manipulatif itu adalah sebagai jembatan yang menghubungkan pengalaman konkret dengan kreativitas abstrak. Guru berperan sebagai desainer pengalaman belajar yang memastikan media aman, efektif, dan menarik. Dengan desain yang tepat, media manipulatif dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran matematika dan sains. Demikian Bapak dan Ibu, pendidikan inovatif, insya Allah nanti akan menghasilkan generasi yang kreatif. Ini yang saya kerjakan Bapak dan Ibu. Terakhir ini bagaimana digital dan konkret kita sandingkan gitu. Kalau ini coding, pemrograman dengan Scratch ini kita melihat roket ini roket air, simulasi roket air ini. Kalau kita ubah-ubah nozzle-nya bagaimana, kita ubah sudutnya bagaimana, nah nanti kita juga coba yang real ini ya. Ini kemarin ada kompetisi roket, ini mata kuliah mekanika. Nah, ini dipraktekkan, ini bagian dari seminar tadi, dari Mumtaz tadi yang terakhir S-nya adalah seminar-seminarnya di lapangan seperti ini. Baik, itu Bapak Denny yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya yang sangat luar biasa bagaimana media manipulatif gitu ya bisa meningkatkan sebuah kreativitas. Boleh berikan tepuk tangan secara virtual untuk narasumber kita yang kedua yang sudah memaparkan materi yang begitu luar biasa bagaimana kita bisa menyediakan sebuah media pembelajaran yang itu tentunya bisa meningkatkan kreativitas siswa gitu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan reaksinya, tepuk tangannya, luar biasa sekali. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, ada Prof. Ani dan juga Pak Taufik, gitu ya. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan tombol raise hand-nya, ataupun juga Bapak Ibu juga bisa mengetikkan pertanyaan Anda melalui kolom chat. Baik. Silahkan boleh untuk raise hand untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan.
Baik, ini ada yang tanya untuk link presensi ditunggu. Nanti akan kami bagikan untuk link presensinya di akhir sesi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk kesempatan yang pertama kepada Ibu Wiwi Isnaini. Kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh sampai melongo-longo gitu ya, terlongo-longo mencermati medianya, begitu menarik. Hanya saya bingungnya begini, pertanyaan saya ajukan pada Prof. Ani juga kepada Mas Taufik nggih. Cara menentukan media mana yang kira-kira paling kita perlukan untuk bisa dikembangkan, yang urgen untuk dikembangkan itu anak untuk anak ya, anak usia berapa toh? Apakah itu di pendidikan dasar berarti SMP, SMA, apakah termasuk PAUD atau bisa juga untuk anak SMA begitu. Kemudian yang saya paling bingung ya menentukan media yang mana yang kira-kira paling penting untuk dikembangkan itu kriterianya, ciri-cirinya seperti apa yang menunjukkan bahwa itu sangat penting. Gitu aja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi Isnaini atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang lain, boleh jika masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan Anda mengaktifkan tombol raise hand, ataupun kalau misalnya sekiranya Anda ingin menuliskan pertanyaannya, silakan juga bisa melalui kolom chat. Ya, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain mungkin mengajukan pertanyaan, boleh kita diskusikan terlebih dahulu mungkin pertanyaan dari Bu Wiwi ya, bagaimana sih kita menentukan sebuah media pembelajaran itu menjadi sebuah pembelajaran yang menarik gitu ya. Bagaimana menempatkan gitu. Oh, ini cocok nih untuk media ini untuk pembelajaran ini gitu ya. Mungkin bisa dijawab siapa dulu, Prof. Ani dulu atau Pak Taufik dulu memberikan feedback ini. Baik, saya dulu. Bertua. Nanti Mas Taufik menyampaikan yang tentunya Mohon maaf, Prof. kekinian Ani ya. bisa on cam nggak ya? Coba bisa On cam lagi ya. Tapi Iya, elek banget kok Mas. Nah, nanti Loh, biar bisa nggak kami pin kelihatan. gitu ya. Oke, baik, Nah silakan. ini, baik. Ya, terima kasih Bu Wiwi ya. Tentunya bagaimana kita menentukan media mana sih yang paling urgen untuk dikembangkan. Pastinya kita berdasarkan pada pengalaman, jadi pengalaman ketika mengajar itu, oh ternyata untuk materi ini anak-anak itu masih sulit untuk memahami. Oleh sebab itu perlu ada media yang digunakan agar anak-anak mudah untuk menangkap materi yang tentunya mereka mungkin menganggap abstrak atau memang sulit begitu, sehingga tentunya kita bisa menyediakan media yang sesuai. Kemudian selain dari pengalaman juga dari hasil pemetaan ya mungkin ya, dari pemetaan kira-kira materi yang abstrak itu yang mana. Nah, materi abstrak itu tentunya juga akan bisa didukung dengan media. Nah, media apa yang sekiranya cocok? Apakah media real, apakah media digital, ataukah media simulasi? Sangat bergantung dari karakteristik materi yang akan kita sampaikan. Jadi tadi Pak Taufik kan juga menyampaikan bahwa ketika itu berbahaya misalnya, maka tentunya kita bisa menggunakan simulasi atau menggunakan digital yang bisa untuk memvisualisasikan materi yang sulit itu, tetapi kok bahaya begitu ya, misalnya dengan bom ya, misalnya difusi atom dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin kita akan praktek untuk menjelaskan terkait dengan peristiwa itu. Nah, dengan menggunakan digital pastinya akan lebih bisa memahamkan mereka, tetapi tentunya terhindar dari risiko yang tentunya ditimbulkan oleh media yang kita gunakan. Ya, tadi
apakah mulai dari TK, SMP, sampai SMA ya tentunya iya. Jadi di rumah pun saya pikir juga masih bisa ya, bisa menerapkan atau menggunakan media-media yang pastinya bisa kita gunakan untuk membelajarkan kepada anak atau cucu kita gitu. Ya. Eh, Mungkin dalam bentuk game pun juga saya kira tidak masalah begitu ya. Tentunya game itu yang edukatif begitu dan pastinya kita bisa mengawasi bahwa mereka menggunakan gadget itu tidak menyimpang gitu, tidak ke arah yang lain tetapi memang untuk belajar. Ya, jadi saya kira di setiap tahapan pun sangat diperlukan media yang bisa digunakan untuk membantu pemahaman mereka terhadap sesuatu. Ya, tadi juga disampaikan bahwa ketika kita mengembangkan media, memperhatikan dari sisi psikologisnya, kemudian dari sisi emosionalnya, dari sisi kognitif atau fisiknya, itu kan pastinya disesuaikan. Ya. Kalau misalnya memang mau mengembangkan game untuk anak SMA misalnya, ya pastinya gamenya itu game yang yang menantang gitu. Nggak mungkin hanya dengan ular tangga yang semacam ular tangga gitu kan sudah tidak menarik kalau untuk SMA. Tapi untuk SMP yang masih kelas 1 itu saya kira masih senang dengan media-media yang seperti itu. Sementara begitu Bu Wiwi, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dan mungkin Mas Taufik bisa menambahkan. Monggo dipersilahkan. Baik, silakan Pak Taufik boleh menambahkan. Baik, terima kasih Prof. Ani. Terima kasih Prof. Wiwi untuk pertanyaannya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ani. Jadi memang pertimbangan-pertimbangan apa yang penting kita pakai untuk di dalam rangka mana tahu sebenarnya media yang paling tepat atau paling penting kita kembangkan dulu gitu. Betul tadi saya kira kita mulai dari karakteristik dari materinya dan juga pengalaman kita karena bagaimanapun kita mesti sudah punya data begitu ya. Jadi ketika kita mengajar materi-materi yang sulit dipahami atau sulit diterima oleh siswa atau mahasiswa itu materi-materi yang mana terkait dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang kita ampu gitu. Kemudian kita identifikasi karakteristiknya, ya, apakah tadi contohnya apakah ini berbahaya, abstrak, atau mikroskopis, makroskopis, maka kita identifikasi itu. Kemudian kalau kaitannya dengan jenjang tadi, untuk mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, tentu saja yang paling terlihat adalah kompleksitasnya tadi, Prof. Ya. Jadi kompleksitasnya pasti berbeda. Jadi jenjang dasar tentu saja kompleksitasnya berbeda dengan pada jenjang menengah maupun universitas. Di universitas misalnya untuk riset, saya kira simulasi pemodelan itu untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Tapi untuk realnya ya tetap harus ke lab dan seterusnya karena simulasi itu kan sifatnya sangat sangat teoretik sekali. Padahal variabel faktor di lapangan itu kan luar biasa banyak. Jadi realnya tetap harus skala lab, tapi untuk pemahaman konsep pemodelan, kemudian simulasi itu saya kira juga sebagai pendukung pemahaman konsep sangat baik gitu ya. Jadi saya kira tadi menambahkan sedikit saja Prof, karena sudah disampaikan oleh Prof. Ani sudah sangat lengkap tadi. Aten, Mas Indra. Matur nuwun Mas Arif, Prof. Ani, dan Mas Indra juga. Sami-sami. Sami-sami Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab atas ke pertanyaan tadi ya. Jadi memang harus diperhatikan juga materinya, kemudian juga jenjangnya gitu ya, sehingga media yang diciptakan atau yang dibuat itu bisa tepat gitu dan juga sesuai dengan jenjang tingkatan pendidikannya gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Media manipulatif, ini untuk Pak Taufik, tapi nanti Prof. Ani juga bisa menambahkan ya. Media manipulatif harus bisa mengembangkan pemikiran divergen. Apakah batasan pemikiran divergen? Karena jika anak terlalu kreatif,
sering kali berbuat aneh-aneh. Nah, gitu. Mungkin karena biasanya anak-anak kreatif itu berbeda gitu ya dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin dianggap tingkah lakunya karena berbeda sendiri itu dianggap aneh gitu. Nah ini bagaimana di sudut pandang dari Pak Taufik gitu ya? Eh, Silakan bisa Baik, kita terima bahas. kasih Mas Indra. Nggih. Terima kasih Ibu Pratiwi, guru saya. Eh, jadi begini Ibu, memang betul karena gini, orang jenius sama orang gila itu kan tipis gitu ya, katanya gitu. Jadi eh, kalau belum seperti orang gila belum jenius karena masih average gitu ya. Jadi memang perlu batasan. Kalau pengalaman saya begini Ibu, biasanya kita menggunakan konteks atau reference. Kalau saya sendiri untuk kreatif itu masih mengacu pada Torrance gitu ya. Nah, untuk proses berpikirnya, saya melihat sebenarnya ada 5 aspek, tapi saya hanya ambil 4 aspek. Biasanya saya pakai ada fluency, flexibility, originality, dan elaborasi. Jadi itu saya kira jadi frame atau apa namanya, supaya tidak out of context gitu ya. Jadi Ya. kita melihat dari kalau kreatif dia dari aspek fluency itu dari frekuensi atau banyaknya ide yang dihasilkan. Ya semua ide gitu ya. Meskipun idenya itu nanti ide yang biasa, jadi bukan bukan ide yang original gitu ya. Jadi dilihat dari eh, banyak ide yang dihasilkan itu sudah kreatif tapi di aspek fluency. Kemudian ketika dia sudah bisa melihat satu kasus dengan berbagai sudut pandang atau teori atau konsep, nah ini berarti dia sudah pada level yang berikutnya lagi yaitu level flexibility. Jadi eh, berpikirnya itu tidak satu sudut pandang tapi banyak sudut pandang. Jadi membahas mobil slip itu tidak hanya hukum Newton, tapi mungkin ya, hukum konteks yang lain lagi begitu. Nah, ini sudah fleksibel. Nah, ketika ide-ide atau solusi yang ditawarkan itu tidak biasa, misalkan kalau mengatasi kendaraan yang slip atau truk yang slip, biasanya kalau Nah, ditaburi dengan pasir atau kerikil gitu ya, kemudian diberikan tambahan gaya hentak supaya gaya normalnya lebih besar sehingga gaya geseknya kecil gitu ya, atau bisa ditambahkan rantai di bannya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin dalam keseharian sudah dilakukan, tapi eh, supaya original ya pernyataan yang sering sudah dilakukan ini harus kita deskripsikan, harus kita declare supaya tidak dipilih solusi itu. Jadi eh, anak atau saja akan terpaksa mencari solusi lain gitu ya. Karena eh, ini ternyata gitu ya. Jadi beberapa jurnal itu saya baca terkait dengan neurologi ya. Jadi kecerdasan yang kaitannya dengan sistem neuro itu ternyata otak itu semakin mendapatkan kesulitan semakin berkembang gitu ya. Bukannya semakin betul, mengkerut tapi betul. semakin berkembang. Artinya memang perlu dipaksa ke sana. Nah, eh, saya sering meletakkan elaborasi itu di akhir karena apa? Karena supaya ide yang terakhir yang diambil itu yang dielaborasi, itu yang dirinci step by stepnya sehingga bisa dilakukan atau diinternalisasi itu dielaborasi itu. Nah, pengalaman saya begitu Ibu untuk apa Ya, namanya baik. supaya kreatifnya ini tidak kemana-mana, maka kita perlu Jadi yang pakai terakhir acuan malah justru reference. elaborasinya ya. Yang Iya terakhir betul itu. malah elaborasinya. Ya, baik. Elaborasi di Iya. terakhir. Tapi kalau menurut saya core-nya core-nya kreatif itu di originality itu, di Ya. keaslian ide, jadi kebaruan ide, novelty itu kan di sana. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, kreatif itu kan ternyata menyampaikan banyak ide itu juga sudah kreatif, tapi di aspek fluency, beralih dari satu pandangan atau cara pandang berpikir itu di level flexibility. Kemudian kalau hasil berpikirnya ini dari sekian ide yang disebutkan tadi ada satu yang berbeda, tidak umum. Nah, itu yang original. Maka yang original ini mesti sedikit, tidak banyak. Yang dari sekian tadi yang paling sering muncul yang mana? Nah, Influence, ini kalau pengalaman menurut saya ini penelitian. saya baru penelitian itu, Ibu. Jadi ada anomali di saya itu. Jadi saya itu neliti di mekanika. Kemudian ternyata yang paling berkembang itu
Ya pasti Flonsi lah paling bawah gitu ya, Flonsi. Tetapi juga yang paling tinggi juga elaborasi Hmm. tinggi malah gitu ya. Nah, eh, yang terendah ini bukan 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 originality malah. Yang terendah Hmm. hasil riset saya itu malah justru di flexibility. Nah, Hmm. ini ternyata setelah coba saya diskusi dengan pembimbing gitu, ya karena ini apa di LKM saya itu memang ada declare selesaikan dengan misalnya eh, eh, apa hukum